Klasikuan yang lagi nonton video ini jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta otomotif, khususnya sahabat Klasikuan. Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Klasikuan Interior. Satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas dan berkualitas. Nah sahabat Klasikuan, sebelum aku melanjutkan video ini, aku ingin berterima kasih kepada sahabat Klasikuan yang telah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Karena dengan Anda subscribe, berarti Anda telah mendukung kami untuk terus memberikan informasi terkini, unik dan menarik seputar dunia otomotif, khususnya modifikasi interior. Oke sahabat Klasikuan, hari ini aku dan tim Klasikuan sedang berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Tepatnya di markas bus pariwisata Manhattan. Nah pasti sahabat Klasikuan penasaran kan kira-kira aku dan tim Klasikuan ngapain sih ada di sini? Jadi sahabat Klasikuan, hari ini adalah hari istimewa karena tim Klasikuan mendapatkan undangan langsung dari big boss-nya bus Manhattan ini. Nah, pasti sahabat Klasikuan penasaran banget kan kira-kira undangannya ini mau ngapain ya? So, don't go anywhere, stay tune on this video. Oke, sahabat Klasikuan, jadi hari ini kita pastinya akan keliling-keliling di markas bus pariwisata Manhattan ini dan akan melihat-lihat nih kondisinya seperti apa sih. Jadi di sini banyak sekali bus-bus pariwisata, mungkin ada puluhan dan dengan berbagai konsep. Oke sahabat Klasikuan, kita bisa lihat nih di bagian sebelah kanan ini. Nah, di sini ada family bus karena bus ini biasa digunakan untuk keluarga. Jadi bisa digunakan untuk berlibur bersama keluarga. Dan pastinya di dalamnya ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan selama perjalanan. Oke, selanjutnya di sini ada satu buah bus. Nah, sahabat Klasikuan bisa lihat di sini. Ada stiker Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Karena bus ini biasa dipakai untuk acara kepresidenan. Karena di bagian dalamnya ini konsepnya itu meeting room. Jadi bisa digunakan sebagai kendaraan dinas. Oke, selanjutnya sahabat Klasikuan, aku akan mengajak sahabat Klasikuan menuju ke sana. Karena di sana ada konsep bus yang unik banget. Penasaran kan? Ikutin aku yuk. Oke, sahabat Klasikuan, selanjutnya, nah di sini ada salah satu bus. Untuk bus yang satu ini konsepnya ini cafe bus. Jadi di dalamnya ini kita bisa makan, minum, pokoknya settingannya tuh seperti cafe pada umumnya. Oke sahabat Klasikuan, supaya kita nggak penasaran nih kira-kira interiornya seperti apa sih, yaudah langsung aja kita akan gabung dengan Mas Toto selaku CEO dari Klasikuan Interior Spesialis ini yang lagi bersama big boss-nya bus pariwisata Manhattan ini. Oke, langsung aja kita gabung ke sana. Permisi Mas, maaf ganggu nih Mas. Halo, ya Mbak. Nah, jadi sahabat Klasikuan ini pasti penasaran banget kira-kira ada undangan istimewa apa sih sampai-sampai tim Klasikuan langsung datang ke markasnya bus pariwisata Manhattan ini. Oke sahabat Klasikuan, supaya lebih jelas dan lebih detail, mending Mas Toto langsung nih yang bincang-bincang dan ngejelasin tentang bis pariwisata Manhattan ini. Oke Mas, silahkan Mas. Oke. Halo Sobat Klasikuan, kali ini kita datang di markasnya bus. Nah, ini ada salah satu big boss. Ini salah satu big boss yang pemilik atau apalah, tapi kita akan wawancara langsung nih seputar bis ini. Boleh dikenalin Mbak nih, kita langsung Sobat Klasikuan. Nama saya Ribi Raharto dari Manhattan Bus di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan ini adalah salah satu bis apa Pak? Kita bis pariwisata dan ada kargonya juga, tapi basicnya start awal dari bis pariwisata. Dari pariwisata ya Pak. Oh, jadi di sini ini adalah salah satu markas bis, ada pariwisata, ada kayak tadi kita lihat ada kargo juga ya Pak? Ya, tapi kita start awal dari pariwisata, terus kita merambah ke kargo. Karena masa pandemi ini jadi harus sedikit berkreatif lah. Oh, gitu ya. Nih kita boleh ya Pak kulik-kulik seputar bis ini ya Pak? Boleh, silakan. Nah, boleh nggak Pak? Ini main di bus ini udah berapa lama sih Pak? Kita start itu di tahun 2000
12 ya. 2012. Secara akte, tapi operasionalnya murni di 2013. Oh, udah lama juga berarti ya, Pak? 2013 dengan 6 unit waktu itu, 2 big bus, 2 medium dengan 2 mikro. Oh gitu. Terus berkembangnya sampai sekarang ya lambat laun bertambah 1, 2 sampai sekarang total dengan musim ini sekitar 20-an lah. Luar biasa. 9 tahun bisa punya 20 bis. Gimana caranya nih? Bisa kita kulik nih gimana caranya nih? Ya caranya tetap harus berusaha, tetap nggak ada cara yang aneh-aneh, tetap gitu cara ya? kita market ya, kita harus cari kepercayaan pelanggan tentunya kan, terus kita juga siapkan kru kita, pengemudi kita, asisten yang memang berpengalaman di bidangnya. Kita juga ada training dan kita juga sudah ada beberapa driver yang ikut dalam sistem safety driving. Oh gitu. Jadi udah terjamin ya Pak secara keamanan ya? Sudah Terjamin ya. Nah, ini kita mau bahas tentang bis nih Pak ya. Kalau kita lihat kan di jalanan kita kan sering wira-wiri naik bis ya Pak. Tapi kalau kita lihat ini bis ini yang satu ini kok agak aneh ya Pak? Ya, ini konsepnya apa sih Pak? Kok agak aneh nih kayaknya bis kita ini? memang ada 3 premium bus ya kita bilang. 3 premium bus ya, premium dengan bis konsep yang berbeda Dengan konsep pastinya berbeda. ya. Jadi yang sekarang kita ini memang lebih ke office sebetulnya. Jadi kita untuk meeting, untuk keluarga juga bisa, tapi memang basicnya kita ciptakan untuk rapat. Jadi Oh, gitu. dengan 3 kursi hadap ini kita bisa rapat di sini, mungkin dengan para staff atau mungkin yang penyewa mungkin dari departemen atau kementerian, bebas sih. Oh, jadi ini disewain juga khususnya Kita disewakan, semua disewakan sebetulnya. Oh, jadi kita bikin konsep seperti ini bukan semata-mata buat kepuasan Bapak, enggak ya? Jadi disewain juga ya? Betul, tapi memang untuk reguler kita, kantor memang kita lebih sering pakai mobil yang ini. Karena memang ini konsepnya kan memang konsep kantor ya, jadi kita memang bisa lebih santai, kita bisa mungkin diskusi di sini, ada areal smoking room di belakang. Di belakang Nah, ini itu. smoking room, kita juga ada dispenser, coffee maker segala macem. Ya, kita bisa santai di sini ngobrol-ngobrol, karaoke, perjalanan. Jadi lebih lengkap enjoy juga lah. ya, Lebih bikin enjoy ya. Jadi perjalanan nggak membosankan, santai aja. Luar biasa nih. Konsepnya luar biasa nih. Nah, ini sedikit mengulik nih Pak ya. Nih. Untuk konsep seperti ini butuh berapa lama sih Pak? Apanya? Pembuatannya? Pembuatannya ini, Oke. konsep seperti ini. Kalau mobil ini memang kita buat dari nol, jadi kita dari karoseri datang. Ini kan menggunakan Mercedes-Benz sasisnya, OH 1626 R suspensi. Jadi kenyamanannya lebih enak ya Karena dibandingkan segmennya yang lebih ke premium. Betul, dan Ah. bagasi bawah ini juga lebih plong. Karena kalau yang clip spring itu secara teknis bagasinya tidak tembus ya, jadi lebih kecil. Tapi kalau ini besar, di bawah ini bagasinya itu mau masuk barang apa aja, kecuali motor ya, masih bisa. Jadi puas lah di bawah. Nah ini kita bikin dari karoseri Laksana, dari nol kita desain seperti ini. Ini butuh waktu sekitar dulu ya hampir 4 bulan ya. 4 bulan, oh cepet juga ya Iya. Pak, masih cepet ya. Karena memang, tapi kalau kita bicara yang pembuatan reguler sih hanya 2,5 bulan di karoseri itu, karena ini kan kita customize ya. Custom ya, Kita karena harus bikin sesuai ini, ukurin. Nah request ini kan kali ada ya. beberapa vendor yang Nah. harus kita gandeng. Nah ini kan butuh waktu. Jadi kurang lebih kemarin sampai kita terima jadi hampir 4 bulan lah teknis. Kita langsung kita ambil bawa ke Jakarta. Terus ini Pak, ini ada nggak sih Pak targetnya, segmennya? Oh ini penyewanya nih harus kalangan elit, kalangan artis atau apa Pak? Untuk mobil ini Nah, untuk mobil ini dirancang Oh. itu segmennya ke atau pejabat atau apa gitu? bebas sih sebetulnya, siapa aja bisa pakai. Yang penting Kita- punya duit ya Pak? Yang penting harga cocok, Oh gitu? silakan. Kita nggak ada matok harus segmen ini, segmen ini nggak. Oh nggak ada ya? Siapa aja boleh pakai, mau kemana aja, mau hanya dalam kota misalnya juga Mau luar kita kota. layanin, mau luar kota ya kita layanin. Ini mobil sudah paling jauh sih memang baru sampai Sumatera ya. saat Oh ini. udah sampai Sumatera juga Sumatera. ya? Memang tapi kalau Bali udah sering sih. Tapi kalau Sumatera memang saat ini segmennya lagi sering ke Sumatera. Oh, soalnya kan biasanya kalau bikin premium ini kan segmennya udah ditargetin nih Pak Betul, biasanya. betul. Tapi kita bebas, Bebas siapa ya. kita nggak melihat siapa yang datang, siapa yang ini. Malah kadang-kadang untuk mobil begini kan yang datang dengan yang naik itu beda. Oh gitu. Yang datang mungkin siapanya, tapi Atau nanti yang pakai siapanya. iya gitu.
Jadi kita nggak bisa apa namanya ya, pilih-pilih ya, siapa kita harga cocok, deal, tidak unitnya kita jemput di lokasi sesuai penjemputannya, kita antar sesuai di apa namanya, surat perintah jalannya, berapa harinya sampai kembali lagi Jakarta, aman. Pokoknya intinya nggak beda-bedain ya Pak, entah Tidak. kalangan apa aja, Bebas. pokoknya standar Bebas, kita bebas. standar pelayanan tetap sama, Sama, ya Pak. sama. Biasanya ada Karena- beberapa di perusahaan kan beda tuh Ya, ya Pak. karena kru kita udah standarisasikan itu semua sama. Mau siapapun, mau yang job reguler, yang ini memang standarisasi kita sama. Yang jelas basicnya itu sudah 3S, salam, sapa, senyum, Oh, itu iya, sudah pasti. Kita juga ada greetingnya, pengemudinya pasti memperkenalkan diri ke tamu, minimal namanya siapa gitu kan, dengan tamunya. Jadi di jalan nanti kan ada Lebih istilah, akrab ya, Pak. lebih Lebih akrab. nyaman ya. Betul. Nah kalau dihitung per hari itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore atau gimana sih Pak? Kalau premium ini sih basicnya pokoknya satu hari pakai itu sekitar 16 jaman ya. 16 jam ya? 16 jam. Jadi kemanapun. Tapi kalau sudah overland, kita bicara overland itu kita mau ke Bali atau ke Jawa, Jogja ya tinggal hitung harinya aja, berapa hari mau pakai, ya harga tadi kalikan 4 atau kalikan 3. Sudah gitu Per aja. 16 jam itu ya Pak? Iya, pokoknya kalau itu per hari aja sudah hitungannya. Oh. Tapi kalau kita pakainya hitungannya hanya satu hari, kita per 16 jam. Tapi kalau harian lebih dari 2 hari, ya pokoknya mobil kembali lagi ke sini ke garasi sebelum jam 12 malam. Gitu. Terus ini kan saat ini kan suasana kondisi lagi susah ya Pak? Iya, Kita pasti. teman-teman yang di luar pun kan banyak keluhan tentang kondisi ini, entah PPKM entah apalah. Di saat ini kan semua serba susah nih Pak. Ada nggak sih Pak efeknya untuk usaha bis ini? Sangat berefek ya. Sangat berefek ya, karena- terutama kita pariwisata kan, melayaninya ya orang sewa bis untuk ke tempat wisata. Betul. Dan tempat wisatanya juga tutup, ya otomatis kita juga Berasa kena berasa imbasnya ya Pak, gitu. kena imbasnya juga ya. Artinya apa ya, dengan masa ini memang terimbas ya kalau di sektor wisata, karena memang ya saat tadi tempat wisatanya juga banyak yang tutup, kemudian juga untuk perjalanan ini kan juga memenuhi ada syarat-syarat tertentu. Betul, ya ya. harus ada tes ini atau tes itu. Nah itu kadang-kadang ada beberapa pelanggan atau penyewa ini yang agak nanti dulu deh kita reschedule lah atau apa gitu. Tapi kalau saatnya normal sih memang kita ya bisa dibilang, atau musim-musim apalagi tanggal-tanggal libur atau weekend, memang bisa dibilang mobil ini ya hampir keluar semua, nggak ada di garasi gitu. Nah, terus berikutnya gini Pak, ada nggak sih Pak tips-tips khusus buat yang mau nyewa bis gitu? Kan kadang nggak semua perusahaan itu memberi pelayanan yang bagus kan Pak. Biasanya ada beberapa perusahaan sering kita temuin, nggak usah sebut nama. Kadang di saat kita datang itu pelayanannya kurang bagus sehingga konsumen itu banyak kecewa di saat pertama datang gitu Pak. Gitu. Ada nggak sih tips khusus buat cara memilih tempat penyewaan bis yang tepat gitu? Ya kalau saat ini sih memang sudah ada terdaftar ya di Departemen Perhubungan. Jadi nama-nama PO kita yang sudah terdaftar artinya secara legalitas betul, jumlah unitnya ada, pengurusnya tertera sesuai akta segala macam. Nah itu sekarang ini tinggal di searching aja online di sosial media. webnya Kementerian keluar Pak. Oh udah ada gitu Udah ada, ya? jadi ini PT A, B, C, apa aja sudah keluar. Nah, itu memang yang resmi yang sudah terdaftar di kementerian, jadi mobil itu berizin, jadi tadi sudah jelas. Tadi yang saya sampaikan, krunya juga sudah ada Jelas, sertifikat safety drivingnya, segala macam. Nah itu sudah terdaftar semua. Jadi tips yang tadi itu secara ini, karena kita bicara ya teman-teman Umum, juga, kita bicara umum. teman-teman juga bicara kita global. sama-sama kita di bidang yang sama ya. Ini kan kadang-kadang sensitif nih hal-hal begini. Nah, Jadi ya betul, jadi nah. kalau saya sih saran ya memang silakan aja dilihat langsung ke lokasi kita, dan kemudian bisa di searching di webnya kementerian. Itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang terdaftar, dan di sosial media juga bisa gitu. Jadi bisa dicek, dan mungkin dari marketing mulut ke mulut dari pelanggan yang pernah pakai mungkin seperti apa ya. Kita juga, saya nggak mengakui bahwa ini yang terbaik sih, enggak, tapi memang kita kita akan berusaha yang menjadi yang terbaik. terbaik. Gitu aja. Ini sering kita dengar langsung nih Pak Gimana, Mas dari Agus? teman-teman di luar sana.
biasanya dia itu gini Pak, dia bingung nih Pak nyari bis. Ya. Terus dia biasanya pakai jasa calo. Ya. Nah itu kan umum ya Pak, Ya. pakai jasa calo. Nah setelah pakai jasa calo, ternyata itu harga dengan bis yang dijanjikan itu nggak sesuai Pak. Ya. Nah terus Bapak pakai nggak sih Pak jasa-jasa calo Oke, seperti itu? begini ya, kalau kita bicara, kalau di bahasa kita sih broker ya. Broker, bilangnya. broker. Broker itu pasti ada sih. Pasti Kita ada, nggak ya. menutup kemungkinan order kita ini pun datangnya ada yang kita bicara customer walk-in. Walk-in itu memang yang datang sendiri, order sendiri, dan memang tadi yang via broker. Nah kalau broker itu memang kembali lagi di luar tanggung jawab kami sebagai penyedia PO ya, karena yang datang broker A dengan minta request mobil tertentu, misalnya contoh misalnya ingin yang medium base aja gitu ya, dengan tujuan ke sini, dia lapor ke mungkin tamu ini yang datang mobil lain, itu kami nggak bisa bertanggung jawab karena memang kan tidak ketemu langsung. Tapi Betul. di kami di sini sudah ada memang broker-broker yang sudah istilahnya apa ya, Bisa rekanan ya gitu, dipertanggungjawabkan, cara. Jadi bisa memang dipertanggungjawabkan. dia datang, yang dia ke sini yang order mobil ini, ya mobil kita juga yang datang. Jadi kita juga memang memilih broker ya, karena juga broker itu kadang-kadang satu sisi bisa membantu kita, tapi satu sisi ada juga sisi yang kurang Ada sih baiknya. broker Iya. yang nakal sih Pak. Betul. Ada Jadi- juga sih. Jadi kalau bicara tadi, pertanyaan tadi, memang ya kita tidak bisa menutup itu karena memang broker itu pasti ada. Jadi bisa juga memberi order ke kita, terus ada juga customer yang walk-in untuk kasih ke kita juga. Jadi ini tinggal kita nanti bagaimana memilihnya aja, dan nanti jelas kalau via broker kami juga nanti ada satu surat ketentuan. Nah ini seperti apa berlakunya, jadi tidak ada apa ya, tidak ada yang dirugikan masing-masing Gitu. pihak gitu. Apa untuk menjadi broker di sini itu ada persyaratan khusus? Ada. Kita Kamu memang boleh jadi broker di sini tapi lu harus ngikutin standar Betul, sini atau betul. apa gitu ada ya? Betul. Pak, ya? Kita ada beberapa gathering dengan para broker ya. Jadi Oh memang ada juga ada. ya buat Jadi kita tentukan kalau memang mau menjadi broker kita, ini loh syaratnya, ketentuannya seperti ini. Jadi tetap tidak merusak harga di pasaran dan juga nanti merugikan konsumennya gitu. Jadi kita tetap adakan penyuluhan. Nah itu yang sudah sepakat dengan ketentuan kita, itu tanda tangan. Nah beri broker itu aja. Jadi kami lebih baik memaintain brokernya tidak terlalu banyak, tapi kualitasnya yang penting rutin kan mobil keluar. Dibandingkan kita punya banyak broker, tapi ya hasilnya nanti membingungkan kita ini ya, Nah, lebih gitu sih, repot. Pak. Terus pelayanannya jadi berkurang, Betul. resiko banyak ya Pak jadinya. Betul. Gitu Nah, aja sih. Teman-teman semua, sobat-sobat Classic One, pokoknya yang ingin manfaatin jasa bis pariwisata nih, langsung nih. Ini di mana Pak alamatnya? Kita alamatnya kantor dan reservasi di Jalan TB Simatupang, Kavling 79, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Langsung datang aja, cek bisnya pasti ada, kualitasnya milih mau segmen apa aja, premium ataupun apa pasti ada. Oh, Pak ini kan kita udah Ya. ngomong ngalor ngidul banyak Ya. banget yang kita obrolin ya. Ya. Boleh nggak Pak kita keliling-keliling kita lihat Siap. bisnya Pak? Boleh. Jadi Silakan, mantap. teman-teman di luar sana itu, oh ternyata benar ada bisnya dan Boleh. yang dijanjikan tadi kan ada apa tadi? Apa aja? Kita ada yang premium. Premium. Premium itu ada premium yang office meeting ini, ada yang family, ada yang culinary bus kita bilangnya. Terus nanti yang reguler itu kita ada seat 47, big bus dan 58. Kemudian mediumnya ada yang seat 31 dan 39, terus high ace Siap. normal. Kita lanjut keliling-keliling Siap. ya, Pak. Kita Mantap. kita lihat armada berikutnya ada apa di situ. Oke, Sobat Classic One, pantengin terus.